Pengkajian awal dilihat dari dua hal. Yang pertama, tanda-tanda adanya pendarahan, dan yang kedua, tanda-tanda adanya syok. Tanda-tanda perdarahan dapat dilihat dari yang pertama, tekanan darah, yang kedua, respirasi, apakah dia bernafas, yang ketiga, nadi. Biasanya pada perdarahan yang ringan tekanan darah cenderung normal, namun nadi dan respirasi meningkat. Nadi lebih dari 100 kali per menit, sedangkan respirasi 20-30 kali per menit. Bila perdarahannya sedang berat, maka tekanan darah akan cenderung menurun, namun nadi dan respirasi terus meningkat. Yang kedua, kita akan mengecek tanda-tanda syok pada pasien. Tanda-tanda syok dapat dilihat. Yang pertama, dari wajah pasien, biasanya wajahnya pucat. Yang kedua, kita lihat pada kuku pasien, apakah ada kebiruan atau sianosis. Kita rasakan akral biasanya dingin, dan setelah itu kita sentuh pada bagian kaki. Selanjutnya kita cek nadi. Pada pasien syok biasanya nadi cenderung lemah. Kita cek pertama pada nadi radialis. Bila lemah dan tidak terasa, maka kita cek pada nadi karotis. Selanjutnya pada pasien dengan resiko syok, kita akan lihat apakah ada perdarahan. Kita lihat jari kaki. Bila ada perdarahan, maka kita lakukan 3T. Yang pertama ialah kita tutup, kita tekan, dan kita tinggikan. Fungsinya untuk mencegah perdarahan. Selanjutnya, apabila kita sudah melakukan 3T, maka kita lanjutkan proses dengan pemindaian. Kita dapat saksikan pada video berikutnya. Pada pasien dengan masalah sirkulasi, biasanya cairannya akan mengalami pengurangan. Untuk itu, kita harus memasang infus. Pada kasus emergency, infus yang dipasang adalah IV dualen dengan jarum yang besar, dinyalakan 2 jalur. Tindakan ini dilakukan pada pasien yang mengalami kegawat daruratan. Untuk pengkajian dan penanganan breathing, alat dan bahan yang dibutuhkan sebagai berikut. 1. Masker breathing atau non-breathing atau face mask sesuai kebutuhan. 2. Saturasi oksigen. 3. Sarung tangan bersih. 4. Stetoskop. 5. Tabung oksigen. Setelah penanganan pada airway, selanjutnya melakukan penanganan breathing. Lakukan pemeriksaan pernafasan menggunakan saturasi oksigen. Jika saturasi oksigen menunjukkan berada nilai kurang dari 90%, maka lakukan pemasangan oksigen. Setelah itu, lakukan evaluasi dengan menggunakan teknik auskultasi, perfusi, dan palpasi. Yang pertama, kita lihat apakah ada pergerakan di dada, lalu kita lakukan perfusi dan kita lakukan palpasi. Lalu kita cek apakah akral teraba dingin dan kapilaritas. Jika terdapat tanda-tanda attention dan pneumotorak, pertama akan dilakukan kasa 3 sisi, lalu lakukan evaluasi. Pemeriksaan asesmen pada airway jalan nafas. Ada 2 hal yang dapat kita lakukan untuk membantu pasien mengatasi kepatenan jalan nafasnya. Yang pertama ialah hentil dan jis. Jadi diposisikan agar kepala terangkat dan dagu ke atas agar jalan nafas menjadi paten. Yang kedua, bila pada leher terjadi cedera servikal, maka kita dapat melakukan jaw thrust pada bagian dagu. Pastikan jangan tarik dagu atau kepala ke atas karena akan melukai cedera pada bagian servikal. Yang kedua, kita dapat melihat kepatenan jalan nafas pada saluran jalan nafas, apakah ada sumbatan atau tidak. Kita dapat menggunakan finger brush. Kita masukkan ke posisi paling dalam untuk membuka mulut dan kita lihat apakah ada sumbatan atau benda asing di dalamnya. Bila ada benda asing yang menyumbat, kita ambil dengan tangan kita dan kita buang ke dalam bengkok. Kita lihat lagi apabila sumbatannya berupa cairan, kita dapat melakukan tindakan suction. Suction memerlukan monitor suction. Pastikan monitor dalam kondisi hidup. Tabung suction sudah terisi dengan aqua bides. Yang paling penting, kita juga dapat menggunakan selang suction. Konsepnya ialah steril. Selanjutnya kita menggunakan pinset.
Pastikan yang berwarna biru ialah katupnya. Kita buka saat memasukkan selama 10 hingga 15 detik. Kita tarik dalam sisi penutup. Setelah itu kita buang ke dalam pembuangan. Dilakukan secara berurutan sampai semua cairan bisa terambil. Setelah dilakukan saksian, kita akan memberikan pemasangan OPPA. OPPA posisi seperti ini. Kita masukkan. Setelah OPPA dipasang, kita memasang mask dan juga memastikan ada bantuan oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. Pastikan posisinya seperti ini. Pastikan tangan Anda membentuk huruf C dan pastikan oksigen dalam kondisi hidup. Kita berikan oksigen 30 kali per menit. Dapat dilihat kantung paru-paru mengembang. Setelah itu kita dapat buka. Kita lakukan pengecekan pada saturasi oksigen dengan menggunakan alat bantu oximetry. Bila pasien menunjukkan saturasi oksigen 85%, maka kita dapat melakukan tindakan intubasi. Alat yang kita gunakan larynxoscope NTT SPED 5 cc untuk fiksasi. Ada jeli dan juga ada bagging untuk oksigen. Saatnya kita melakukan intubasi. Setelah selesai, kita pastikan NGT sudah tepat masuk dan memposisikan nyaman kepada pasien.